Halo, selamat berjumpa dengan Ibu. Di video ini kita membahas contoh soal mengenai arus arah bagian 2, yaitu hukum Kirchhoff, supaya nanti kalian bisa mengerjakan latihan soalnya. Oke, ada 3 soal, kita bahas ya. Siap bukan? Oke, kita nomor 1. Tentukanlah arah dan kuat arus I pada gambar berikut. Nah, dari soal ada 5. Oke, ada 5 ini kita buat supaya gampang atau supaya memudahkan menjawab soal. Oke, ini kita buat namanya I1. I1 berarti yang diketahui untuk menyingkat durasi, Ibu buat diketahui dari gambar saja ya. I1 4 ampere, I2 2 ampere, I3 3 ampere, dan I4 itu 6 ampere yang ditanya I. Oke. Kita jawab dari hukum 1 Kirchhoff. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Oke, kita lihat yang masuk. I1 masuk, I2 keluar, I3 keluar, I4 masuk. Berarti ada 2 yang masuk. I1 ditambah I4. Kita lihat untuk yang keluar. Ada I2 dengan I3. Lalu yang I yang ditanya kemana? Nah, kita lihat dulu. Jumlahnya harus sama. Kita lihat mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. I1 4 ditambah 6 sama dengan I2 itu ada 2 ditambah 3. 4 tambah 6 ini sudah 10. 2 tambah 3 masih 5. Berarti I-nya dia bagian yang keluar. Bisa ya? Oke, berarti 4 tambah 6 tadi 10 sama dengan 5 ditambah I. Maka I sama dengan 10 kurang 5. I sama dengan 5 ampere. Arahnya keluar dari titik percabangan. Bisa paham? Oke. Lanjut nomor 2. 3 buah hambatan masing-masing 3 ohm, 2 ohm, dan 6 ohm. Oke, kita buat langsung diketahui di soal. R1 3 ohm, R2 2 ohm, R3 6 ohm. Ternyata kuat arus yang mengalir 2 ampere. Oke, ini ada kutub panjang, kutub positif, kutub negatif. Ingat, arus yang mengalir itu selalu dari kutub positif. Berarti I sama dengan 2 ampere. Tentukanlah GGL elemen E jika hambatan dalamnya 1 ohm. Hambatan dalamnya ada di elemennya sama dengan 1 ohm. Berarti yang ditanya itu E atau sering kita buat E kecil sama dengan berapa. Paham ya untuk diketahui ditanya? Oke, kita lanjut. Jawab. Karena ada 3 hambatannya, maka kita cari hambatan penggantinya. RS sama dengan jumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. R1 3 ditambah 2 ditambah 6. 3 tambah 2 5 tambah 6 11. Jadi kalau kita ganti gambarnya, yang 3 diwakili oleh 1 RS. Kemudian di sini ada sumber tegangannya, sini E atau E. Kemudian ada hambatan dalam, sini mengalir I. Jadi ini sudah merupakan rangkaian elemen sederhana. Oke. Berarti kita kembali ke hukum. Hukum 2 Kirchhoff. Sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Karena I-nya loopnya 1, berarti arusnya pun 1.
kali R-nya ada 2, hambatan luar, rangkaian pengganti seri, ditambah hambatan dalam. Oke, nah lihat jalannya arus. Yang pertama dapat kutub, ini tadi dari kutub panjang, terus kemudian sampai ke kutub pendek. Ingat ya, loop itu lintasan dari awal kembali lagi ke awal. Oke, berarti kurang E sama dengan 0. I-nya tadi diketahui dalam soal 2 dikali RS-nya 11 ditambah 1 kurang E sama dengan 0. 2 dikali 11 tambah 1, 12. Pindahkan ke kanan jadi positif E. 2 kali 12, 24 E. Berarti elemennya 24 volt. Bisa ya? Paham? Oke, silakan di screenshot. Kita ke soal yang ketiga. Sini agak panjang, mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Pada rangkaian arus searah berikut, berapakah besar arus listrik yang melalui lampu? Oke, dari gambar ada nampak dua loop, yang di atas loop pertama, yang di bawah loop kedua. Oke, kita buat diketahui ditanya. Diketahuinya seperti biasa dari gambar. Yang pertama ada lampu, berarti yang 2 ohm ini sebagai R lampu. Oke, atau supaya gampang kita buat R3. Oke, ini elemen yang pertama E1, berarti R1-nya 2 ohm, E1-nya atau E kecil boleh 6 volt. 3 ohm, ini R2, ini E2. Hambatan dalam diabaikan. Oke, kita lihat arah loopnya. Kita mulai dari loop pertama. Arus mengalir dari kutub positif panjang. Terus mengalir I karena loop pertama I1. Oke, I1. Berarti dia searah jarum jam. Inilah loop pertama. Oke, kita lihat loop kedua. Kutub panjang. Positif arus mengalir dari kutub panjang. Ini karena loop kedua berarti I2. Terus mengalir, ini I2 sampai kemari. I2 dan sampai kembali ke kutub pendek. Berarti loop 2 arahnya juga sama-sama searah jarum jam. Saya? Oke. Nah, lihat sebelah kiri, di sini ada titik percabangan. Masuk I1, masuk I2. Berarti di sini ada keluar I3. Kembali ke soal. Berapakah besar arus listrik yang melalui lampu? Berarti yang ditanya itu adalah I3. Paham untuk diketahui ditanyanya? Oke, kita lanjut. Oke, kita jawab. Dari hukum 1 Kirchhoff. Lihat di titik percabangan sebelah kiri. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk ada 2, yaitu I1 ditambah I2 sama dengan I3. Jadi supaya dapat I3 kita cari dulu I1 dan I2. Oke, kita cari I1 dari loop yang pertama. Oke. Dari hukum 2 Kirchhoff. Sigma I kali R ditambah sigma E sama dengan 0. Di loop pertama mengalir I1. Berarti I1 dikali I1 mengalir di R1. Nah, di loop pertama juga ada I3. Arahnya searah dengan arah loop. Berarti dijumlah
tambah I3 kali R lampu. Oke. Terus sampai kemari ke lampu, kembali lagi ke E1. Pertama dapat kutub pendek, kutub negatif berarti kurang E1 sama dengan 0. Oke, masukkan nilainya. I1 belum diketahui, R1 2 tambah I3 juga belum diketahui, R lampunya 2 kurang 6 sama dengan 0. 2I1 tambah 2I3 sama dengan pindah ke kanan jadi positif. Oke, 2, 2, 6 bisa kita sederhanakan. I1 tambah I3 sama dengan 3. 6 bagi 2, 3. Ini persamaan pertama. Oke, kita lihat untuk loop yang kedua. Oke, tetap dari hukum 2 Kirchhoff. Sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Oke, lihat loopnya. Dari kutub positif mengalir I2 dengan R2. Berarti I2 kali R2. Nah, sampai ini setelah titik percabangan di loop 2 ada I1. Kalau loopnya ke kanan sementara I1 ke kiri, berarti arahnya berlawanan. Kita buat negatif. I1 dikali R1. Paham ya? Oke, sekarang E-nya. Dari I1 kurang, ini tadi karena berlawanan, I1 R1. Pertama dapat kutub positif, berarti tambah 6, terus tambah, ini jadi kutub negatif, berarti kurang. Berarti tambah 6 kurang 9 sama dengan 0. R2-nya I2 kali R2 3 kurang I1 R1 2 tambah 6 dengan minus 9, berarti kurang 3 sama dengan 0. 3I2 kurang 2I1 pindah ke kanan berarti positif 3. Oke, supaya berurutan, I1 majukan ke depan, minus 2I1 tambah 3I2 sama dengan 3. Nah, lihat persamaan 1, I1 dengan I3. Persamaan kedua, I1 dengan I2. Nah, supaya bisa dieliminasikan, karena yang kita tanya adalah I3, maka I3 harus dihidupkan, berarti I2 kita ganti. I1 tambah I2 sama dengan I3, berarti I2 sama dengan I3 kurang I1. Oke, masukkan. Minus 2I1 ditambah 3. I2 tadi, I3 kurang I1 sama dengan 3. Minus 2I1 tambah 3I3, 3 dengan positif kali negatif, 3I1 sama dengan 3. Di sini minus 2, di sini minus 3. Berarti minus 5I3 minus 5I1 tambah 3I3 sama dengan 3. Inilah persamaan kedua. Oke. Dari persamaan 1 dan kedua ini kita eliminasi. Oke, persamaan 1. I1 tambah I3 sama dengan 3. Persamaan kedua, minus 2I1 ditambah 3I3 sama dengan 3. Ingat, yang kita cari adalah I3. Oke, 3
Berarti kita habiskan I1. Oke, supaya habis ini 1 di sini minus 2. Ops. Oh ya, salah. Ini tadi minus 5. Minus 5 I1 tambah 3 I3 kali 3. Berarti di sini 5, di sini 1. Berarti di sini kali 5 kali 1. Oke. 5 I1 tambah 5 I3 sama dengan 5 kali 3 15. Ini tetap minus 5 I1 tambah. Ini tetap 3 I3 sama dengan 3. Supaya habis I1 positif negatif berarti kita jumlah. Habis. 5 tambah 3. 8 I3 sama dengan 15 tambah 3, 18. Berarti I3 sama dengan 18 dibagi 8. Sama-sama bagi 2. Dapat 9, dapat 4. Oke, I3 sama dengan 9/4. Coba 9 bagi 4. Dapat 2. 2 kali 4, 8. 1. Oke. 2,825. Berarti 5 kali 4 20. Berarti dapat 2,25 ampere. Maka arus yang mengalir di lampu adalah 2,25 ampere. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Bye.